Halo teman-teman, tahukah kamu apa itu ozon? Nah, di sini saya akan membahas mengenai ozon. Ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfer. Lapisan ozon dia mulai dikenal oleh ilmuwan dari Jerman, yaitu Christian pada tahun 1839. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kehidupan kita semua. Ozon juga diproduksi manusia untuk dipergunakan sebagai bahan pemurnian air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Nah, adapun lapisan atmosfer terdiri atas yang pertama yaitu lapisan troposfer. Pada lapisan troposfer, manusia masih memungkinkan untuk bertahan hidup dan bernafas, namun bisa menyebabkan keringat dingin dan rasa sakit. Yang kedua yaitu troposfer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi manusia. Nah, yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini ketinggiannya berada pada 50 km di atas permukaan bumi. Pada mesosfer terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan. Penurunan ini kian bertambah seiring dengan ketinggiannya. Yang keempat yaitu termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga memberi efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Yang kelima yaitu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang terakhir, yang ketinggiannya berada pada 800 hingga 3260 km di atas permukaan bumi. Nah, adapun kerusakan lapisan ozon adalah istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan berkurangnya atau hilangnya lapisan ozon yang terdapat pada lapisan atmosfer. Berdasarkan laporan dari NASA bahwa lubang ozon di Antartika telah mencapai 29 juta kilometer. Adapun bahan-bahan yang dapat merusak ozon dan penggunaannya antara lain, yang pertama yaitu klorofluorokarbon atau biasa dikenal dengan CFC. Jenis CFC yang kerap digunakan adalah CFC-11 dan CFC-12. Bahan kimia ini banyak digunakan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan busa atau panel insulasi, bahan pendingin, dan berbagai peralatan refrigerasi, serta bahan pendorong dalam tabung suprai, dan bahan pelarut dan pembersih barang-barang yang menggunakan adalah lemari es dan AC. Yang kedua yaitu hidroklorofluorokarbon atau biasa dikenal HCFC. Yang ketiga yaitu halon. Jenisnya adalah bromo, dan bromo digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran.
Yang keempat yaitu karbon C214 atau karbon tetrachlorida, digunakan sebagai bahan pelarut, pembersih, bahan pemadam kebakaran juga, dan refrigerasi. Yang kelima yaitu metiokloroput. Penggunaan yang sama dengan karbon sebelumnya. Yang keenam yaitu metil bromida, digunakan sebagai pestisida, bahan fumigasi dalam pergunaan dan perantikan pertanian. Nah, adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi lapisan ozon dari kehancuran. Yang pertama yaitu kurangi pemakaian mobil pribadi. Cara ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan setiap hari oleh manusia. Yang kedua yaitu gunakan pembersih dalam rumah tangga yang bersahabat, yaitu penggunaan produk pembersih yang natural adalah cara yang tepat untuk mencegah penipisan ozon. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan pestisida. Pestisida adalah solusi yang paling mudah digunakan untuk menghilangkan hama pada tanaman, namun tidak dapat digunakan sembarangan. Yang keempat yaitu membuat aturan yang tepat terhadap peluncuran roket. Yang kelima yaitu stop menggunakan nitrous oxide, di mana selama ini CFC selalu dijadikan pokok penyebab dari menipisnya ozon, sedangkan ada lagi bahan kimia lain yang paling berbahaya, yaitu nitrous oxide yang lebih parah dari CFC. Nah, itulah tadi materi dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.